Halo semuanya, selamat datang di channel Hadinata Academy. Di video kali ini, kita akan bahas mengenai cara membuat pivot table di Excel. Nah sebelumnya, untuk file yang digunakan pada video ini bisa kalian download ya, si gratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi, lalu kalian klik link download file. Nah maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah melihatnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu pivot table, nah pivot table adalah alat atau tools yang digunakan di Microsoft Excel. Berfungsi untuk mengolah data, menganalisis, menyajikan data secara interaktif. Jadi dengan pivot table ini kita bisa mengubah cara data ditampilkan tanpa mengubah data aslinya. Nah, contoh penggunaannya, misalnya di sini tuh terdapat tabel penjualan produk. Ada data nomornya, ada tanggalnya, ada produk yang dijual, ada kuantiti terjual, ada harga satuan, dan ada nilai penjualannya. Nah, dengan pivot table ini, misalnya kita dapat mengelompokkan penjualan berdasarkan produk, lalu melihat nih total penjualannya dari setiap produknya. Kita juga bisa melihat penjualan per bulan untuk analisis tren. Jadi, apa saja produk yang terjual paling tinggi, paling rendah, dan kita bisa membuat chart gitu ya untuk melihat alur dari total penjualnya, apakah meningkat, apakah stagnan, apakah turun gitu ya. Oke, kita coba membuatnya. Nah, cara membuatnya mudah teman-teman. Yang pertama, kita bisa blok dulu data atau tabel yang akan kita buat pivot table-nya. Misalnya di sini terdapat tabel penjualan produk gitu ya. Nah, kita bisa blok dulu nih tabelnya. Caranya, kita blok dulu data yang paling atas. Misalnya kita klik di sel yang nomor, lalu tekan Ctrl Shift kanan. Nah, maka otomatis dia tuh akan memblok ke data yang paling kanan gitu ya seluruhnya. Nah, jadi dengan Ctrl Shift kanan dia memblok ke kanan, lalu tekan Ctrl Shift bawah. Nah, dia akan memblok otomatis ke data yang paling bawah ya. Jadi lebih cepat gitu ya. Nah, jika sudah diblok tabelnya, kita pilih di Insert. Kita pilih di Pivot Table sini. Nah, dia akan muncul tampilan format pivot table ya. Pivot table from table orange. Select a table orange. Nah, tabelnya sudah kita blok tadi ya, yang ini. Lalu choose where you want the pivot table to be placed. Nah, di mana tempat pivot table akan ditempatkan gitu ya. Di new worksheet atau di sheet baru atau di existing worksheet. Jadi di sheetnya tetap di sini, tapi kita bisa pilih nih di sel yang mana gitu ya. Kita pilih saja di sini misalnya ya. Nah, di sini choose where you want the pivot table, multiple tables, kita bisa checklist atau tidak gitu ya, sesuaikan. Nah, sudah seperti ini, kita bisa klik OK. Nah, maka hasilnya pun muncul teman-teman. Jadi sini pivot table 1. Nah, berarti pivot table-nya sudah aktif. To build a report, just fill from the pivot table fill list. Nah, jadi untuk membuat sebuah laporan, di sini kita bisa memilih ya datanya sesuai dengan table yang kita blok tadi. Nah, jika sudah aktif pivot table-nya, terdapat pivot table fields nih. Choose field to add to report. Nah, inilah tampilannya, teman-teman. Kita klik. Nah, misalnya tampilannya kalian bisa pilih ya, sesuaikan. Tampilan pertama seperti ini. Tampilan kedua seperti ini ya. Jadi saya pilih ke tampilan kedua ya, agar lebih mudah dilihat bagi saya. Kalau kalian sesuaikan saja dengan pilihan kalian gitu ya. Lalu di sini ada judul table yang sudah kita blok tadi, nah, nomor, tanggal, produk, dan lain-lain. Nah, ini adalah ini ya. Nah, ini adalah headernya atau judulnya dari table yang sudah kita blok tadi. Di sini drag fill between areas below. Ada 4 pilihan. Filter artinya dia memfilter, rows artinya dia baris. Jadi misalnya dia akan buat data secara baris. Kolom berarti dia kolom, dia akan membuat data secara kolom. Values adalah nilainya gitu ya. Nah, misalnya yang pertama, kita akan mengelompokkan penjualan berdasarkan produk dan melihat total penjualan dari masing-masing produk. Maka kita klik di pivot table-nya. Nah, untuk penjualan berdasarkan produk, maka produknya kita bisa pilih di rows. Kita bisa tarik ya. Nah, seperti ini. Nah, dia akan menampilkan nih produknya apa saja. Nah, kebetulan di sini ada 3 produk. Ada iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 gitu ya. Lalu di sini jumlah penjualannya kita bisa masukkan di quantity, kita masukkan di values. Nah, seperti ini. Jadi jumlah terjualnya.
Lalu kita bisa masukkan juga nilai penjualannya. Maka nilai penjualannya kita tarik lagi nih ke values lagi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, jika sudah terbuat, kita bisa ubah judulnya, disingkat row label. Kita tekan F2, kita hapus row labelnya jadi produk misalnya, produk. Sum quantity, kalau kita masukkan jumlah quantity gitu ya, quantity yang terjual. Di sini F2 lagi, total penjualannya, total nilai penjualannya seperti ini. Nah, maka hasilnya pun muncul ya teman-teman. Jadi dengan pivot table ini kita bisa mengubahkan produknya, nih produk yang terjual, ini kuantiti yang terjualnya, lalu ada nilai penjualannya. Jadi dengan pivot table ini kita bisa mengelompokkan data, lalu menganalisa data nih. Jadi produk mana nih yang paling tinggi, gitu ya. Lalu nilai penjualan mana yang paling tinggi, jadi bisa terlihat ya dengan cepat. Nah, jadi seperti itu teman-teman contoh yang pertama. Misalnya contoh yang kedua, kita akan coba melihat penjualan per bulan untuk analisis tren. Kita blok saja langsung, copy, kita paste di bawahnya gitu ya. Nah, ini sama seperti tadi. Kita checklist atau unchecklist ya, sini. Nah, untuk contoh yang kedua, kita bisa mengelompokkan penjualan per bulan. Per bulan berarti produknya atau di sini months tanggal gitu ya, months bulan kita bisa masukkan ke rows. Nah, seperti ini Januari, Februari, Maret, April. Jadi di data ini ada 4 bulan gitu ya. Lalu produknya kita bisa masukkan di kolom misalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, bisa terlihat kan teman-teman? Lalu sini penjualan per bulan bisa kuantitinya. Kuantitinya di values. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, kalau ada hashtag sip ini berarti kolomnya tuh kecil. Kita klik kiri 2 kali. Nah, dia akan membesar. Kita posisikan di tengah agar lebih rapi. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sudah bisa terlihat nih produk yang terjual di sini bulan Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, seperti itu contoh yang kedua. Nah, misalnya kita tuh ingin mengedit pivot table-nya atau recommend pivot table dari Excel ini. Nah, caranya mudah teman-teman. Kita pilih di sini pivot table tools gitu ya. Kalau pivot table-nya aktif, terdapat pivot table tools. Pivot table analysis dan design. Kalau analysis ya untuk menganalisa. Di sini ada beberapa kolom gitu ya, ada beberapa data yang bisa kita pilih. Ada active file, ada group, kita bisa menggroup. Ada memfilter, misalnya kita pilih slicer, membuat slicer atau timeline. Ada data resource. Ini refresh, misalnya ada data yang baru. Action, ada pivot table, cell clear. Di calculation ada pivot chart atau recommend pivot table. Nah, misalnya kita klik recommend pivot table. Nah, di sini dapat beberapa recommend dari Excel ya. Nah, di sini ada quantity produk, ada sum atau harga produk, dan seterusnya. Kalian bisa pilih saja sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kita close. Misalnya pivot chart kita coba ya. Kita klik. Nah, dia akan muncul pivot chart seperti ini teman-teman. Kita bisa line ya, line di sini seperti ini. Kita coba yang lain ini, oke. Nah, dia akan muncul chart dari pivot table-nya gitu ya. Nah, jadi dengan chart ini kita bisa melihat nih. Nah, bulan apa produknya meningkat, lalu bulan apa nih produknya menurun. Nah, bisa terlihat kan di chart ini. Jika bisa menganalisa datanya nih. Jadi bulan apa, kenapa hal tersebut bisa terjadi, jadi solusinya seperti apa, marketingnya apakah bisa ditingkatkan. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita bisa pelajari. Nah, selanjutnya ada, kita klik di pivot table-nya. Nah, di sini kan ada desain. Nah, kalau desain dia akan mendesain nih. Ada layoutnya, apakah kita bisa menambahkan report layout, grand total dan seterusnya gitu ya. Kalian bisa praktekkan ya agar lebih mudah pahami. Nah, di sini ada style, artinya warna ya. Kalau di sini kan originalnya tuh warna biru sebenarnya teman-teman. Misalnya kita pilih, jadi bukan warna biru, misalnya warna hijau atau warna biru atau yang lainnya gitu ya, warna merah. Nah, kalian bisa pilih ini sesuaikan dengan data yang kalian inginkan gitu. Ada banyak pilihan. Nah, jadi seperti itu untuk pivot table analysis and design. Misalnya kita ingin close pivot table field. Nah, pivot table field-nya kan hilang. Nah, jika kita ingin mengedit-edit lagi atau menampilkan pivot table fields-nya lagi, kita klik di pivot table, pilih pivot table analysis. Nah, pilih di sini field list. Kalau kita ingin menampilkan pivot table fields-nya lagi.
Nah, dia akan muncul resmi. Nah, untuk beberapa data seperti itu teman-teman ya, ada 2 contoh. Misalnya kalian ingin menambahkan contoh yang lain, silakan ya, praktekkan kembali atau kalian bisa atur-atur lagi, sesuaikan dengan data yang kalian inginkan gitu ya. Nah, jadi seperti teman-teman ya, cara membuat pivot table dasar di Excel. Semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Misalnya teman-teman ada yang tanyakan atau dikoreksi, silakan ya, kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.